Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Pratama. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti di Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Di sini, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, yaitu Segara Anakan. Sebelum kita bahas mengenai permasalahan yang ada di wilayah pesisir, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu wilayah pesisir? Jadi, wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun daerah yang terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke daerah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Adapun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Dari penjelasan tersebut, tentu wilayah pesisir tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang berada di selatan Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki garis pantai sepanjang 201,9 km. Dengan garis pantai sepanjang itu, tentu wilayah ini menyimpan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan perlu dijaga kelestariannya. Di antaranya adalah ekosistem mangrove yang terletak di Laguna Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan semua potensi yang ada, sehingga kurang maksimal dalam memberikan manfaat baik untuk lingkungan dan masyarakatnya. Hutan bakau atau hutan mangrove merupakan salah satu jenis ekosistem alam pesisir berupa hutan yang tumbuh di air payau. Hutan bakau memiliki karakteristik yang unik, di mana kondisinya tidak memungkinkan banyak makhluk hidup untuk bisa berkembang akibat pasang surut air laut. Hutan bakau banyak tumbuh di wilayah tropis dan subtropis, tepatnya di daerah muara air sungai dan di pesisir laut. Dikarenakan lokasi tersebut cocok untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan bakau, sehingga negara kepulauan tropis, hutan bakau berkembang dan tumbuh di banyak daerah di sepanjang pantai Indonesia, salah satunya di Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. Dengan karakteristik yang unik, hutan bakau memegang beberapa fungsi penting. Pertama, hutan bakau berfungsi untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut di pesisir pantai. Hutan bakau juga berperan sebagai habitat berbagai organisme pantai seperti alga, udang, kerang, kepiting, dan lain-lain. Telah diketahui bahwa perairan di sekitar hutan mangrove memiliki produktivitas yang sangat tinggi karena serasah mangrove yang diekspor ke perairan di sekitarnya, bahkan memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding ekosistem lainnya. Selain itu, hutan bakau juga dapat difungsikan sebagai penyedia sumber daya hayati yang memiliki nilai ekonomis seperti hutan bakau. Hutan bakau sebagai tempat tumbuhnya tanaman bakau dapat menjadi penyerap karbon dioksida untuk mengurangi gas rumah kaca. Terakhir, ekosistem hutan bakau mampu menjadi objek wisata yang menguntungkan bagi warga sekitar. Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, keberadaan hutan bakau semakin terancam. Di Indonesia, menurut data dari tahun 2011, 48% hutan bakau dalam kondisi rusak sedang dan 23 terkategori rusak berat. Kondisi ini terjadi akibat kegiatan dan pembangunan oleh manusia di wilayah muara sungai dan pesisir pantai. Pembangunan di sini dapat berupa pembangunan lahan pemukiman maupun perluasan wilayah pertanian. Pencemaran air oleh limbah maupun minyak di sekitar pantai juga menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan bakau di Indonesia. Kalau lagunanya bagus, saya yakin penghasilan nelayan itu sudah meningkat. Nah, tahun-tahun ini memang terbukti dengan kondisi laguna yang kurang baik, sehingga pendapatan nelayan, baik yang di Cilacap, Ciamis, Pelabuhan Ratu sampai ke sana Jawa Timur itu berkurang. Dulu nelayan memang di sini saja di laguna itu banyak ikan-ikan yang berasal dari laut, karena ini sebagai tempat pemijahan, tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Tapi sekarang karena kandas sehingga ikan-ikan tidak mau masuk ke sini, otomatis perkembangannya juga kurang. Entah kalau bisa lah ya bagaimana caranya ini Segara Anakan bisa dikeruk kembali, laguna itu dimasukkan tanah yang rendah. Jadi nanti bisa Segara Anakan juga bisa lestari, boleh sebagaimana pertanian juga ada kemajuan yang lebih bagus karena sudah ada contoh-contoh yang sudah bisa kita ditengok secara langsung seperti itu. Setiap tahun 2 kali, alhamdulillah tetap bisa panen.
Dengan menyadari peran penting yang dimiliki oleh hutan bakau, maka diperlukan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut pada ekosistem tersebut dengan mengacu pada 3 dimensi, yaitu integrasi sistem pola pemanfaatan sumber daya dan sosial ekonomi, kemudian integrasi fungsional dengan mengaitkan program dan pengelolaan kepada tujuan dan sasaran, dan integrasi kebijakan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan pusat. Peraturan yang ketat untuk melindungi hutan bakau dari pembangunan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan. Selain itu, pemanfaatan wilayah hutan bakau sebagai area wisata seperti yang ada di wilayah Angke, Jakarta Utara juga dapat dilakukan. Upaya ini selain dapat melindungi kelestarian hutan bakau, juga dapat meningkatkan dan memperkenalkan pentingnya keberadaan hutan mangrove kepada masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.